Saya besok nih mau jadi pastor. Saya punya kewajiban itu melayani umat, merangkul umat, dan lebih banyak pelayanan pastoral. Itu saya punya kewajiban. Saya tahu. Tapi setelah saya ditabis, saya tergabung di dalam kaum klerus. Itu ada hak-hak saya kan tidak? Seperti kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi. Itu ada kan tidak hak-hak saya? Mungkin saya harus tanya ke Selamat malam, Miki. malam ini. Wah, apa kabar? Baik Pak. Masuk. Bagaimana, Miki? Malam Pak, saya ini sama jadi imam Pak. Oh, kamu jadi imam? Ya, Nah, saya mau jadi imam tapi saya pilih-pilih. Tidak saling habis, lalu saya tergabung dalam kaum klerus. Dalam kaum klerus itu punya hak tidak begitu, seperti kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi. Itu ada tidak? Bagi sama dengan kami. oh, Miki. Nah, begini. Jadi, kaum klerus itu dalam kitab hukum kanonik sudah mengatur semuanya mengenai kesejahteraan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Nah, kaum klerus sendiri memiliki beberapa hak terkait dengan kesejahteraan ekonomi tadi, dengan kesejahteraan sosial. Nah, hak ini berkaitan dengan dukungan material dan juga jaminan kehidupan yang layak. Yang dimana hak itu diberikan oleh gereja untuk memungkinkan kaum klerus dapat menjalankan pelayanan pastoralnya dengan secara efektif. Begitu. Nah, yang pertama yaitu hak atas tunjangan yang layak. Hak ini diatur dalam kitab hukum kanonik nomor 281 pada paragraf 1 dan 2. Di mana kaum klerus, baik imam maupun diakon, yang mendedikasikan diri sepenuhnya pada pelayanan gereja itu berhak mendapatkan tunjangan yang layak dari otoritas gerejawi. Tunjangan ini harus mencukupi kebutuhan hidup yang layak, seperti yang pertama itu ada biaya hidup sehari-hari. Yang kedua itu ada tunjangan kesehatan. Dan yang ketiga itu jaminan sosial yang memadai, termaksud pensiun jika diperlukan. Nah, Kanon 281 dalam paragraf yang pertama menyebutkan bahwa para imam yang berkarya penuh dalam pelayanan gerejawi harus mendapat kompensasi
kompensasi yang layak agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka serta menjalankan tugas pelayanan tanpa khawatir tentang masalah ekonomi. Itu hak yang pertama yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Nah, hak yang kedua yaitu hak atas jaminan sosial. Itu diatur dalam Kitab Hukum Kanonik yang sama 281 paragraf yang kedua. Kitab Hukum Kanonik mengakui pentingnya jaminan sosial bagi kaum klerus, terutama mereka yang menderita sakit, kemudian kalau mengalami kecelakaan, atau pada saat sudah masuk dalam masa pensiun. Nah, pasal 281 ayat paragraf kedua ini menyatakan bahwa gereja harus menyediakan bentuk-bentuk jaminan sosial yang sesuai agar para klerus yang tidak lagi aktif karena usia tua atau penyakit dapat hidup dengan layak. Hal ini mencakup seperti asuransi kesehatan, kemudian pensiun bagi para imam yang sudah lanjut usia, kemudian ada bantuan ekonomi bagi klerus yang mengalami kecelakaan atau tidak dapat menjalankan tugasnya. Nah, hak yang ketiga yaitu hak atas cuti dan waktu istirahat. Jadi dalam semua tugas pastoralnya kaum klerus para imam, dia berhak untuk mendapat hari cuti, hari ini. Nah, itu dijamin dalam Kanon 283 paragraf yang kedua. Nah, klerus berhak atas waktu istirahat yang layak. Nah, dalam kanon ini memberikan hak kepada klerus untuk mengambil cuti dari pelayanan selama beberapa waktu setiap tahunnya, sesuai dengan ketentuan hukum partikular atau kebiasaan yang ada di wilayah mereka. Nah, hal ini diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik para klerus sehingga mereka dapat menjalankan pelayanan secara optimal. Kemudian yang keempat yaitu hak atas pemeliharaan di masa pensiun. Nah, ini dijamin dan juga tertulis dalam Kanon 538 paragrafnya yang ketiga. Para klerus yang pensiun karena usia atau alasan lainnya berhak atas pemeliharaannya. Kanon ini menetapkan bahwa pastor yang sudah meletakkan jabatannya, dia itu berhak untuk mendapatkan pemeliharaan yang layak oleh otoritas gerejawi. Nah, sehingga kesejahteraan mereka tetap terjamin di masa tua. Nah, yang kelima yaitu hak atas dukungan dalam masa sakit. Nah, ini terjamin dalam Kanon 281 paragraf kedua dan Kanon 529 paragraf yang pertama. Klerus yang sakit atau tidak mampu untuk bekerja karena alasan kesehatan juga memiliki hak untuk menerima dukungan dari gereja, baik secara finansial maupun pastoral. Dukungan ini diberikan agar mereka dapat fokus pada pemulihan tanpa harus khawatir dengan keadaan ekonominya. Nah, jadi ketika seseorang sudah tergabung dalam kaum klerus, mereka punya hak-hak seperti ini, sehingga ketika mereka menjalankan kewajiban mereka itu beriringan dengan hak-hak yang mengikuti mereka. Seperti itu. Baik, terima kasih Frater. Jadi saya dengan tadi belum bertanya, tapi saya mendengar semua penjelasan ini, saya bersedia untuk menjadi seorang imam. Terima kasih. Wah, terima kasih. Terima kasih Frater. Terima kasih.